Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan mengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang hadis yang ke-7 berkaitan dengan bolehnya ketika ada dua rombongan bertemu yang memulai atau mengawali salam hanya berapa orang? Satu orang. Dan bolehnya juga di dalam rombongan yang lain itu yang berpapasan menjawab salam dari rombongan yang mengawali salam, boleh cukup juga satu orang. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian akhlak dan adab min kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dari kitab Jami', kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang dijuluki siapa? Abu Hurairah. Hadis yang ke-8 adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang dijuluki
Abu Hurairah, bapaknya Cici. Bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Oke. Sudah ketemu nggih? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi potongan hadis yang pertama adalah la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam dengan orang Yahudi atau kepada orang Yahudi wan nasara. Wa idza laqitumuhum fit tariqi faturruhum ila adyaqihi. Dan apabila engkau berjumpa, apabila engkau berpapasan dengannya, dengan siapa? Dengan Yahudi wan Nasara fit tariq, di jalan, faturuhum ila adyaqihi, maka persempitlah jalannya. Rawahu Muslim. Di potongan yang kedua adalah apabila kita berpapasan di jalan dengan orang Yahudi wan Nasara, maka persempitlah jalannya. Maka persempitlah jalannya. Rawahu Muslim. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Maka pada konteks hadis ini adalah larangan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kita dilarang untuk memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Maka dalam konteks hadis ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah khusus masalah salam. Yang kedua adalah potongan yang kedua, yakni apabila engkau berpapasan dengan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, persempitlah jalannya. Tapi kami ingatkan bahwa jangan sampai sebelum memahami konteks hadis ini kemudian kita mempraktekkan yang berkaitan dengan yang berpapasan dengan Yahudi dan Nasrani. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekalian untuk jangan kalian, yakni umat Muslim, mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Maka ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya kita sebagai seorang Muslim mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sering disebut sebagai ahlul kitab. Apa? Ahlul kitab. Kenapa disebut sebagai ahlul kitab? Karena mereka yakni Yahudi dan Nasrani itu juga mereka mendapatkan kitab, yang kitab itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Yahudi mendapatkan kitab yang namanya Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang Nasrani mendapatkan kitab Injil
yang diberikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi melarang kita mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau Nabi melarang kita sebagai seorang muslim mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, bolehkah kita mengucapkan salam kepada selain mereka, alias misalkan kepada orang Hindu atau kepada orang Buddha? Bolehkah kita mengucapkan salam kepada selain mereka? Kalau tadi Nabi sudah jelas menyampaikan larangan, melarang kepada kita sekalian untuk mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, apakah kita boleh mengucapkan salam kepada selain mereka, yaitu mungkin orang Hindu, orang Buddha? Boleh? Tidak boleh? Apa makruh? Haram? Apakah justru boleh? Baik. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada orang Yahudi dan Nasrani saja Nabi melarang. Yang jelas-jelas mereka Yahudi dan Nasrani itu juga mempunyai kemiripan dengan agama kita yang mulia. Kemiripan Yahudi dan Nasrani dengan Islam adalah sama-sama agama samawi. Yahudi, Nasrani, kemudian Islam adalah sama-sama agama samawi. Apa yang dimaksud agama samawi? Agama samawi adalah agama yang turun dari langit, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada kemudian hari ajaran-ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam kemudian dirubah oleh para pengikutnya. Walaupun di kemudian hari agama samawi Yahudi dan Nasrani itu dirubah oleh para pengikut. Maka dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi saja melarang kepada agama Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas punya kemiripan dengan Islam. Apalagi agama Hindu atau Buddha. Walaupun mereka juga punya kitab suci. Walaupun mereka juga punya kitab, tapi kitab mereka tidak turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka setelah turunnya agama yang mulia, agama Islam, ini adalah menjadi penyempurna daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meridhoi satu agama, yaitu agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi hanya satu, yaitu agama Islam. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya itu, kalau Yahudi dan Nasrani saja dilarang, kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka yang jelas-jelas mereka punya kemiripan dengan Islam, apalagi dengan agama yang bukan agama samawi, jelas lebih dilarang. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Yang pertama adalah, ya memang Rasul melarang.
Kenapa? Yang pertama, karena Rasulullah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang, kita sebagai umatnya, umat Muslim, maka tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain. Kita tidak bisa protes. Nah, dulu kita sampaikan bahwa apa? Islam itu adalah artinya berserah, pasrah. Maka ketika kita memang betul-betul seorang Muslim, maka kita pasrah. Ketika apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kepada kita, maka sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita laksanakan. Dan dulu juga kita pernah sampaikan juga bahwa agama kita yang Islam yang mulia ini adalah bukan agama prasmanan. Kalau kita ambil yang ini saja, ini nggak diambil, nggak bisa. Apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, maka hendaknya kita ikut. Dan apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, maka kita tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasul fahuduhu. Maka dan apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah, fahuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan isyarat kepada kita sekalian di dalam Al-Quran. Termasuk juga pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang sering kita ucapkan, raditu billahi robban. Aku ridho Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wabil Islami dina, dan agama Islam adalah agama kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Nabi dan maka sekali lagi kita tidak bisa protes ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, sudah, tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Kenapa harus pasrah? Kenapa kita harus pasrah ketika Nabi melarang kemudian melarang kita ikuti? Ketika Nabi menganjurkan, maka kita kerjakan. Kenapa kita harus demikian? Karena kita yakin. Karena kita yakin 100% bahwa apa-apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mendatangkan kemudaratan. Jadi kita tidak ragu bahwa apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Dan apa-apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah, kenapa kita harus pasrah? Pasrah menjalankan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan juga menjauhi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah tugas para Rasul. Itulah tugas para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan kepada kalian
hal-hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian hal-hal yang buruk. Nah, ketika Allah mengharamkan dan menghalalkan, maka Nabi pun akan demikian. Nabi juga akan menghalalkan hal-hal yang baik pada kita, dan Nabi pun juga akan mengharamkan sesuatu yang jelek bagi kita. Itulah tugas para nabi. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita misalkan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Daging kambing halal apa? Halal. Tapi kenapa biasanya daging kambing itu apa? Nambah kolesterol darah tinggi. Kenapa? Kelebihan, betul. Pada hakikatnya daging kambing itu adalah halal dan thayyiban di dalam agama kita. Hanya kadang manusianya, hanya manusianya. Yang kadang terlalu porsinya terlalu banyak, yang akhirnya jadi menimbulkan penyakit. Itu contoh sederhana. Maka ketika apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, maka sedikit dahulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sami'na wa ata'na kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepintar apapun manusia, secerdas apapun manusia di bumi ini, keilmuannya masih jauh daripada keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jangankan menyamai. Jadi kalau ada profesor tercerdas di muka bumi ini, jangankan menyamai keilmuannya, sekuku pun tidak akan menyamai keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an yang pernah dalam hadis yang keberapa kita pernah membahas, Allah Subhanahu wa taala memisalkan, walau anna fil ardi min syajaratin aklamun, dan jikalau pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena. Pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena. Apakah kita tahu berapa jumlah pohon di? Jangankan di bumi, di Purbalingga saja, Pak, kita tahu berapa jumlah pohon-pohon yang ada di Purbalingga dijadikan pena. Ini pohon sedunia. Jikalau pohon-pohon sedunia dijadikan pena, wal bakhru, dan apa? Air laut ditambah 7 samudra yang luas sebagai tintanya. Sudah ada pena, sudah ada tinta. Manafidat kalimatullah, maka tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu. Artinya apa? Saking luasnya, saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Alasan yang pertama karena memang Nabi melarang. Maka kita sebagai umatnya sendiko dawuh sami'na wa ata'na. Alasan yang kedua adalah salam itu adalah penghormatan. Salam adalah penghormatan. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak layak untuk mendapatkan penghormatan. Jadi non Muslim tidak layak mendapatkan itu.
Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah apa? Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Itu alasan yang kedua. Islam, salam adalah tahiyyah, penghormatan. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang non-Muslim tidak layak mendapatkan penghormatan. Maka kalau kita perhatikan Asyhadu muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan salam antar saudara kita, tidak hanya penghormatan, tapi juga di situ terkandung doa. Di situ terkandung doa kepada orang yang kita salam. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita untuk memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah salah satu tujuan salam adalah menumbuhkan kasih sayang. Alasan yang ketiga karena salah satu tujuan salam adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Afala adullukum, maukah engkau kutunjukkan suatu amalan yang apabila engkau lakukan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kalian? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afsus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Itu tiga alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, alasannya adalah karena memang Rasul melarang. Yang kedua adalah Yang kedua adalah salam adalah penghormatan. Maka non-Muslim atau orang Yahudi dan Nasrani tidak layak mendapatkan penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah salah satu tujuan salam adalah menumbuhkan kasih. Berikutnya, bolehkah kita berkasih sayang kepada orang Yahudi dan Nasrani? Bolehkah kita berkasih sayang dengan orang Yahudi dan Nasrani? Boleh atau tidak boleh? Boleh? Boleh. Dalam hal apa kita boleh berkasih sayang dengan mereka? Dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Mungkin misal kita mempunyai tetangga yang non muslim, kemudian sedang tertimpa musibah, misalkan rumahnya kebakaran, kita membantu, maka hal itu boleh. Tapi ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, atau mungkin mengucapkan penghormatan ketika hari raya yang mereka peringati, maka itu haram, tidak boleh, karena itu sudah termasuk keyakinan, sudah masuk akidah. Dalilnya adalah yang dulu pernah negara kita digemparkan, digegerkan. Kenapa apakah boleh kita berkasih sayang dengan orang Yahudi dan Nasrani? Boleh dalam urusan dunia. Yaitu ketika tahun berapa gitu? Yang dulu Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51.
itu kan adalah dalil bolehnya kita berkasih sayang dengan orang Yahudi dan dalil dalam urusan apa? Iya. Tapi dalam urusan yang lain itu maka kita dilarang. Oke. Kita dilarang. Jadi dalam ayat itu kan dikaitkan dengan apa? Aulia, pemimpin. Janganlah kita mengambil pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kita ingat kembali dulu ketika pilkada DKI Jakarta kan ya. Nah, itu sebenarnya dalam hal itu dalam arti itu tidak hanya pemimpin. Bisa jadi aulia itu adalah wali, bisa jadi adalah dan yang lainnya. Jadi menyayangi, mohon maaf ya, menyayangi saja tidak boleh. Menyayangi saja tidak boleh. Kita menyayangi orang Yahudi dan Nasrani saja tidak boleh, apalagi mengidolakan, menyayangi saja. Yang dimaksud tadi, yang kami maksud tadi sebelumnya adalah kita boleh berbuat baik kepada Yahudi dan Nasrani, tapi dalam urusan kedua. Tapi ketika dalam hal kasih sayang, tidak boleh. Apalagi memuja, apalagi mengidolakan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan fenomena anak-anak muda kita. Dari gaya rambutnya, pakaiannya, busananya, mereka memuja, mengidolakan idolanya, entah itu artis, entah itu penyanyi, entah itu pemain bola. Apa agama mereka? Islam. Kebanyakan agama mereka bukan Islam. Maka tidak ada toleransi yang lebih baik daripada toleransi yang diajarkan oleh agama kita. Sekali lagi kami sampaikan, tidak ada toleransi yang lebih baik daripada toleransi yang diajarkan oleh agama Islam. Nabi dulu bertetangga dengan orang Yahudi. Akan tetapi Nabi SAW tidak meleburkan dengan yang sekarang gencar disampaikan dengan apa? Pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme adalah ajaran yang menganggap bahwa agama itu ajaran yang menganggap agama itu sama. Walaupun kita yakin mungkin di dalam ajaran-ajaran mereka pun bahwa yang akan masuk surga adalah hanya mereka. Selain ajaran mereka pasti akan masuk ke neraka. Ini yang harus kita hati-hati. Kita kan harus toleransi. Kita harus mengedepankan sikap pluralisme agama. Hati-hati. Jangan toleransi memang diajarkan oleh Islam, tapi tidak kebablasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat kepada kita di dalam sebuah surat yang sering kita baca, di dalam sebuah ayat yang sering kita dengarkan, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Toleransi dalam urusan keduniaan bermuamalah boleh, tapi kalau sudah toleransi mengucapkan selamat kepada orang non-Islam, Yahudi dan Nasrani, itu sudah masuk dalam konteks akidah, dan itulah yang diharamkan. Apalagi sekali lagi kita meniru gaya mereka, meniru
pola hidup mereka, meniru busana mereka, maka itu adalah haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk dalam golongannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi dalam perkara keduniaan, dalam perkara berbisnis dengan mereka misalkan, maka itu diperbolehkan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali kepada pembahasan awal. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani atau semisalnya, apakah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul larangan yang mutlak, atau bisa jadi larangan itu hanya yang bersifat makruh atau apakah boleh? Jawabannya apa? Kira-kira ketika tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memulai salam, la tabda'ul yahudu wa nasara. Apakah larangan itu betul-betul harus memang tidak boleh? Apa ya boleh dengan syarat-syarat demikian? Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau di dalam sebuah karyanya menjelaskan wa fil mas'alati khilafun. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Yakni dalam masalah apa? Dalam masalah mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa madhabu Syafi'i, dan madhab Imam Syafi'i, wa jumhuru ashabihi, dan mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'i dan mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau madhab Syafi'i berarti pendirinya sinten? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah pendiri dari madhab Syafi'i. Beliau bernama Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan wa jumhuru ashabihi, dan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah berarti sinten? Mereka ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka disebut sebagai ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ada madhab Syafi'i, terus Hanafi, Imam Abu Hanifah pendirinya, madhab Maliki, pendirinya adalah Imam Malik. Kemudian ada madhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya al-madhab. Wa aktsarul ulama annahu la yajuzu lil muslim, dan kebanyakan ulama dan mayoritas ulama. Jadi yang namanya mayoritas ulama berarti tidak hanya ulama-ulama Syafi'iyah, tapi juga ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali. Mereka menyatakan la yajuzu, tidak boleh. Menyatakan tidak boleh lil muslimi, kepada seorang muslim, ayyabtada'a kafiran fis salam. Tidak boleh bagi seorang muslim memulai mengucapkan, mengawali mengucapkan salam kepada orang kafir. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam karyanya yang lain, At-Tahqiq,
tahrimu, haram. Apa? Haram. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat di dalam urusan mengucapkan salam, bolehnya atau larangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, tapi mayoritas ulama Syafi'iyah, Hambali, Maliki, Hanafi mengharam. Maka larangan Nabi SAW memang larangan yang mutlak. Ini larangan yang mutlak, tidak bisa diganggu. Bukan. Terus kalau kita mungkin pernah membaca di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah memberikan salam kepada ayahnya. Dan ayahnya Nabi Ibrahim Azhar. Nabi Ibrahim pernah mengucapkan salam kepada ayahnya Azhar. Sedangkan menurut sejarah Azhar itu adalah apa pekerjaannya? Membuat patung. Berarti agamanya Islam apa? Non-Islam. Non-Islam. Terus bagaimana itu? Mudah-mudahan kita akan sampaikan pada pertemuan yang lain. Oke, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kaidah yang dipakai oleh Imam Nawawi rahimani wa rahimakumullah adalah al-aslu fin nahyi lil wujub. Asal mula dari sebuah larangan adalah perintah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kaum muslimin untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, itu berarti sama saja perintah Nabi. Okay? Perintah Nabi kepada kita untuk menjalankan. Seperti pada kaidah yang sebelumnya, al-asdu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka asal dari hukum itu adalah apa? Wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita ulang kembali. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita kaum muslimin untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Satu, karena memang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang kedua, salam adalah penghormatan. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berhak mendapatkan penghormatan. Yang ketiga adalah tujuan, salah satu tujuan salam adalah menunjukkan kasih sayang. Dan mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali, Maliki mengharamkan seorang muslim mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.